Lumayan agak parah sih. Jadi itu sangat-sangat mengganggu juga, bukan aku aja yang kena imbasnya, tapi semua keluarga aku juga kena imbas. Boleh update dikit dong soal Smash boleh ya? Hmm. Gimana kabarnya? Smash baik, sekarang lagi ada perform lagi, ada keliling-keliling Indonesia lagi, puji Tuhan. Udah kemana aja boleh jelasin dikit? Kemarin udah ke Sidoarjo, udah ke Bandung, udah ke Palembang, udah ke Surabaya, ke Makassar. Aduh lupa, udah. Artinya Smash sendiri masih berjalan ya, karena kan banyak juga kalau dulu kan si JR udah pecah tuh, nah lu masih tetap bertahan. Seperti apa sih kalian menjaga kekompakannya? Ya kita selalu menanamkan sih kalau kita ya sekarang yang jalan berlima, kalau kita berlima itu sudah seperti adik kakak gitu. Jadi silaturahmi harus tetap dijaga, meskipun kita jauh-jauhan, meskipun kita nggak satu kerjaan, tapi kita tetap ngobrol gitu. Menjaga kesibukan kalian seperti apa? Misalkan mungkin reunian lu tuh pas saat manggung kali ya, kalau nggak manggung kan nggak ketemu tuh. Nah ngapain aja sih biasanya kalau selesai manggung tuh? Ya kalau selesai manggung ya kita paling ya makan bareng, ngobrol bareng gitu, tukar pikiran bareng. Kadang-kadang kalau kita udah kecapean ya udah tidur, nggak ada obrolan apa-apa. Tapi tetap aja maksudnya kan kita satu acara juga tetap bisa bareng di backstage gitu, pasti akan ngobrol. Tapi masih nggak kaku gitu kalian berempat? Enggak lah, kita udah kayak adik kakak beneran, udah kayak saudara satu sama lain, jadi nggak ada yang jaim-jaim, nggak ada gap apapun. Untuk koreografi sendiri? Koreografi masih tetap berjalan. Udah nggak kaku lagi gitu? Untungnya Itu udah lama. Ya ada beberapa lagu yang kita pakai koreografi, ada beberapa lagu yang kita lepas koreografi. Tapi Smash masih kayak dulu nggak sih? Karena kan lu kan udah pada dewasa, harusnya sudah tidak kayaknya malu gitu. Ada nggak rasa malu kalau gaya gaya K-pop? Kita jiwa kita tetap muda gitu, meskipun umur boleh bertambah, tapi banyak Smash juga yang bilang, oh kalian kok nggak tua-tua ya gitu, tetap aja kayak lihat pertama kali 2010 ya. Karakai Itu sendiri aku takut deh gitu. Karakai sendiri menghadapi netizen yang julid seperti apa sih? Aku sih nggak pernah nanggepin, dari zaman dulu pun juga aku dikasih tahu sama manajemen juga, udah kalau misalnya aku baca aja, telan aja, nggak usah ditanggepin kayak seperti apa. Sebenarnya ya sebagai manusia pasti ke-trigger kalau misalnya ada yang ngomongin jelek tentang kita, tapi setelah sepengalaman aku, kalau kita ngebales omongannya mereka itu akan makin gede lagi. Tapi kalau kitanya diem, mereka juga capek sendiri gitu. Jadi sampai sekarang juga kalau misalnya ada yang ngomongin jelek, oh ya udah, kalau nggak bener adanya ya udah, kenapa. Tapi Karakai sendiri tipikal orang yang suka baca DM dari fans biasa atau dari teman-teman? Suka bacain komen, suka bacain direct message yang masuk gitu, dan puji Tuhan yang masuk tuh kebanyakan ya apa ya, banyak yang positif aja sih. Oke, imbauan deh buat Karakai sendiri biar netizen di luar sana lebih berhati-hati, lebih pintar, karena kan sekarang ada undang-undang ITE-nya ya, kesehatan dari. Iya kan sekarang teknologi udah semakin maju, gitu. Gadget juga udah semakin berkembang lagi, semakin canggih lagi gitu. Ya aku sih berharap bisa netizen Indonesia tuh bisa lebih menggunakan semua teknologi yang ada ini dengan baik. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu berimbas buruk buat kita sendiri. Oke, makasih banyak ya. Kalau lu sendiri kalau lu nggak suka, apa lu blok nggak sih tuh itu sendiri? Saya nggak pernah blokin akun-akun orang lain. Ya kalau sekarang sih konsekuensinya sebagai public figure pasti akan ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi kita nggak bisa kontrol nih, lu harus suka sama gua, semuanya harus suka sama gua. Jadi ya pasti akan ada yang nggak suka. Ya gimana nanggepinnya ya udah nggak apa-apa. Itu ya haknya mereka juga. Kadang-kadang juga aku juga nggak suka sama sesuatu, ya nggak bisa dikontrol juga. Tapi kan ada juga yang artis yang merasa terganggu dengan isinya, dia laporin ke polisi. Menurut lu tanggapannya seperti apa? Ya itu kan masing-masing pribadi berbeda-beda. Ya mungkin kalau misalnya sekarang sudah mengganggu kehidupannya yang memang udah berlebihan banget, ya memang keputusan untuk melaporkan ke yang pihak yang berwajib, ya mungkin itu keputusan yang paling terbaik untuk artis tersebut. Tapi kalau lu sendiri ada nggak sih namanya haters yang benar-benar menjengkelkan, kata-kata seperti apa? Tapi lu emang lu diem aja kan orangnya.
kata-kata apa sih yang maksudnya tolong dong jangan segitunya kalau mau protes atau nggak suka gitu. Belakangan ini sih gak terlalu banyak ya hate comments, tapi dulu awal-awal kita muncul tuh udah lumayan agak parah sih. Jadi itu sangat-sangat mengganggu juga, bukan aku aja yang kena imbas tapi semua keluarga aku juga kena imbas. Tapi ya udahlah, selama ini yang kayak maksudnya aku tetap bisa fokus ke kerjaan aku, yang ngebukti ini ya pakai prestasi gitu aja. Pesan buat Smash dong. Pesan buat Smash Blast, terima kasih udah selalu support kita sampai sekarang. Tetap doain kita yang terbaik supaya kedepannya juga kita bisa tetap